Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Hafian Muhammad dengan NIM 3 angka terakhir 274. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas G. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan sosiopreneurship bisnis kanvas saya atau proposal bisnis saya di mata kuliah kewirausahaan ini yang bernama Base Cycle, yang dimana secara sederhananya Base Cycle ini adalah suatu usaha penyewaan sepeda. Dan karena konsepnya sociopreneurship, maka dari itu pasti ada suatu masalah yang terjadi di masyarakat gitu kan. Dari dibalik produk yang saya bikin ini. Maka dari itu kita lanjut ke slide kedua, yaitu tentang permasalahan yang sedang terjadi. Dan saya melihat bahwasanya ketika di kota Yogyakarta ini, di daerah provinsi DIY Yogyakarta, di mana terdapat transportasi umum di Jogja yang minim kuantitas dan berfasilitas. Nah, menurut data pada 2021, rasio pengguna Trans Jogja dibandingkan angkutan umum di Jogja hanya berada pada angka 0,49%. Ini bandingannya eh, penggunaan Trans Jogja dengan angkutan umum yang bersifat online ataupun seperti ojek online ataupun Grabcar atau gitu kan, taksi. Nah, maka dari itu, eh, meskipun di Jogja ini ada angkutan umum, tapi masih tergolong minim gitu kan. Jadi fasilitas umum di Jogja itu minim kuantitas dan fasilitas. Yang kedua, ada yang namanya kesenjangan sosial yang tinggi, membuat masyarakat miskin sulit mengakses transportasi umum, terutama berjenis online, karena biaya mahal dan kegagapan dalam mengakses teknologi. Jadi, yang masalah kedua di kota Yogyakarta ini adanya kesenjangan sosial yang tinggi, di mana dari situ muncul eh, tidak ada yang kesetaraan. Ketika di Jogja ini ada yang namanya ojek online atau transportasi online atau taksi ataupun yang lainnya, mungkin ada yang bisa mengakses gitu, tapi tidak semua bisa mengakses gitu. Dan hal itu disebabkan karena kesenjangan sosial yang tinggi di masyarakat di Jogja ini, yang membuat orang-orang miskin gitu kan tidak bisa mengakses transportasi online seperti orang-orang yang memiliki kemampuan atau memiliki kekayaan berlebih gitu kan. Maka dari itu perlu dia adanya kesetaraan sosial gitu. Dan yang ketiga, eh, berhubungan dengan poin kedua juga masih maraknya permasalahan orang miskin di Jogja, yang dimana menurut data survei BPSDY jumlah orang miskin di Jogja itu sebesar 506,4,45 keluarga. Dan ini menjelaskan bahwa saya masih banyak, masih mirisnya eh, masyarakat miskin di Jogja. Dan lanjut ke poin 5 ya, yaitu banyaknya pengangguran di kota Jogja. Menurut data survei BPSD Jogja sebanyak 23.923 jiwa. Ini data provinsi gitu kan. Yang mana masyarakat belum mendapat pekerjaan ataupun pekerjaan yang layak. Nah, dari 5 poin ini dapat kita sampaikan bahwa saya masih banyak permasalahan Jogja yang terjadi. Namun saya mengangkat masalah-masalah ini, gitu kan, yang pun relate dengan saya sebagai seorang pelajar yang mungkin eh, tidak apa ya semata-mata bisa mengakses angkutan online atau transportasi online juga. Maka dari itu beralih ke poin SDGs-nya, di mana SDGs problemnya adalah transportasi umum Jogja buruk dan minim. Maka solusinya harus ada transportasi umum juga yang baik dan maksimal. Dan SDGs dan permasalahan ini masuk dalam poin ke-9 SDGs, yaitu Good Industry Innovation and Infrastructure, di mana ketika masalah yang sedang terjadi di sekarang itu bad industry innovation dan infrastruktur gitu. Maka solusinya adalah harus ada good industry innovation and infrastructure. Yang kedua, itu masyarakat menengah ke bawah sulit mengakses transportasi umum online karena mahal, karena biaya yang mahal. Maka dari itu masyarakat menengah ke bawah
harus memiliki kemudahan dalam mengakses transportasi umum online karena dengan biaya murah. Masyarakat menengah ke bawah harus memiliki kemudahan dalam mengakses transportasi umum online dengan biaya yang murah. Nah, maka dari itu, poin SDGs-nya itu tentang reduced inequalities, mengurangi kesenjangan sosial, di mana masalah yang terjadi adalah high social inequalities, kesenjangan sosial tinggi, maka kita bisa meminimalisir kesenjangan sosial yang terjadi atau mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi. Yang ketiga, ada masyarakat miskin Jogja tidak mampu bekerja. Maka dari itu, SDG solusinya adalah masyarakat miskin Jogja harus mampu untuk bekerja. Di mana ini masuk pada poin SDG nomor 1, itu no poverty. Atau yang bersifat di mana hal terjadinya sekarang adalah kemiskinan, maka kita harus bisa meminimalisir dan atau tidak adanya kemiskinan dalam di kota ini. Maka dari itu bisnis ID-nya adalah saya membuat bicycle rent. Bahwasanya sebuah jasa penyewaan sepeda sebagai kendaraan alternatif masyarakat beraktivitas dalam keseharian. Yang pertama, kenapa harus sepeda? Karena menurut saya yang pertama, untuk sepeda ini kendaraan yang produksinya tergolong lebih murah dibandingkan transportasi lainnya gitu. Terus karena sepeda ini merupakan karena kita tinggal di kota Jogja yang merupakan kota yang unik, kota yang antik. Jadi menurut saya cocok diterapkan, sepeda cocok diterapkan dan juga diaplikasikan gitu. Sepeda cocok untuk kota Jogja yang merupakan nanti paling kayak desain sepedanya kita buat seperti unik ataupun desain yang antik gitu kan, yang cocok dengan kota Jogja ini. Maka dari itu keuntungannya adalah fasilitas penyewaan sepeda di titik yang strategis dan jumlah yang banyak memudahkan masyarakat dalam akses transportasi untuk kegiatan sehari-hari. Dan yang kedua, masyarakat menengah ke bawah dapat mudah mengakses transportasi umum dengan harga yang lebih murah dibandingkan transportasi yang lainnya, terutama transportasi online. Yang ketiga, kita dapat mempekerjakan masyarakat miskin sehingga kebutuhan dapat terpenuhi. Nah, maka dari itu eh, branding yang saya buat itu bernama Best Cycle Rent. Kenapa Best Cycle Rent? Karena ini sepertinya seperti adaptasi dari kata bicycle sendiri gitu kan. Bicycle sendiri, sepeda itu sendiri. Di mana saya kayak dimodifikasi lagi di bicycle. Yang berarti kan kalau kita membuat nama, menurut konsep sosiopreneurship ini harus meaningful gitu kan. Harus memiliki arti. Yang berarti best ini kan terbaik. Jadi penyewaan sepeda yang terbaik gitu kan. Yang terbaik untuk kita, terbaik untuk masyarakat miskin, terbaik untuk pemerintah, pun terbaik juga untuk kota Jogja. Yang kedua, slogannya adalah mudah, murah, dan hati pun sumringah. Maksud dari slogan ini adalah mudah. Mudah itu adalah mudah didapati, mudah juga kita untuk mengaksesnya, gitu kan. Dengan lokasi yang strategis, dengan jumlah yang banyak, maka kita dapat mudah mengaksesnya dan juga tidak perlu susah payah dalam kita harus menggunakan fasilitas tersebut. Murah, yang kedua murah. Murah ini adalah artian biaya yang lebih murah dibandingkan transportasi lain. Dengan sistem penyewaan mungkin bisa memiliki harga yang relatif murah dan juga terjangkau. Dan yang ketiga, ini adalah hati sumringah. Hati sumringah ini saya dapatkan, jadi artinya ini kan kayak, ini tuh sumringah tuh asal kata dari Sunda, bahasa Sunda yang artinya senang, hati senang. Jadi maksudnya hati senang ini atau hati sumringah ini, jadi ketika konsumen menyewa sepeda bicycle ini, maka hati mereka pun akan senang gitu dengan kemudahan dan kemurahan harga yang mereka dapatkan, dan juga aktivitas mereka juga dapat lebih mudah untuk menghasil untuk ya aktivitas mereka dapat terlaksanakan gitu. Jadi mudah, artinya mudah didapat dan aksesnya juga tergolong banyak, murah, harganya lebih murah dan harus sumringah, membuat para hati konsumen senang gitu sih, karena aktivitasnya lancar gitu dengan bicycle run ini. Tidak perlu susah payah harus memikirkan biaya ataupun menunggu
Trans Jogja yang relatif buruk fasilitasnya itu. Yang ketiga ada statement. Statement ini kenyataan bahwasanya setiap Anda menyewa satu sepeda, Anda sudah membantu untuk mempekerjakan masyarakat tidak mampu. Di sosial bernasib ini kan kita harus memberdayakan masyarakat. Maka dari itu, dengan dibukanya suatu usaha base ini, kita akan memperkerjakan masyarakat yang belum punya pekerjaan, gitu. Membuka lapangan baru untuk para pekerja, para pengangguran gitu kan ingin bekerja, gitu. Sehingga kita dapat membantu masyarakat masyarakat miskin untuk bisa bekerja dengan pekerjaan yang layak. Dan ini ada logonya, ada yang seperti simbolnya, ada sepeda, ada nama, dan juga ada slogan sesuai dengan konsep pembuatan logo. Oke, itu saja. Mohon maaf jika dalam presentasi saya masih terbelit-belit dan juga eh, ada hal yang belum dapat bisa dimengerti. Namun saya berterima kasih banyak kepada dosen saya telah menonton dan juga mengajarkan saya terhadap ilmu ini. Saya terima kasih banyak dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.